Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Boleh kalian fokuskan orangnya, sebutkan namanya, dan kita mulai ya. Oke. Untuk hari ini aku lihat dia masih tetap sayang sama kamu, masih tertarik sama kamu. Cuman dia masih tetap fokus ya, masih lagi sampai detik ini, sampai saat ini dia masih fokus pada kesejahteraan keluarga, pada kestabilan keluarga ya. Dan juga aku lihat di sini intinya dia lagi fokus sama keluarga dia ya. Entah ini kamu berdealing dengan orang yang sudah menikah atau kalau misalkan belum menikah, berarti ini dengan keluarga besarnya, dengan ibu, dengan adik-adiknya, seperti itu, kakak-kakaknya, atau ya keluarga besar ya. Ada suatu masalah lah di keluarganya dan dia harus menstabilkan, harus menyelesaikan masalah itu kalau aku lihat. Dan bahkan di sini aku lihat kayak dia tuh butuh seseorang ya, butuh seseorang untuk membantu dia di dalam hidup dia sekarang gitu. Kayak mungkin gini, kalau misalkan ini tentang keuangan ya, mungkin dia butuh seseorang untuk membantu dia mencarikan pekerjaan ya, mencari lowongan kerjaan. Atau misalkan kalau misalkan ini ada hubungannya dengan masalah pribadi gitu ya, ya mungkin dia butuh seseorang untuk curhat, untuk minta bantuan atau solusi ya, untuk diberikan solusi dalam masalah dia kayak gitu. Dan ini past life relationship ya, bisa jadi dia dia adalah mantan kekasih, mantan suami, atau ya orang yang pernah sempat dekat denganmu, sempat menjalin hubungan denganmu ya. Mungkin bisa jadi dia pernah PDKT-an sama kamu, seperti itu ya. Jadi bisa gebetan ya, mantan gebetan, ya pernah menjadi gebetan kamu lah gitu. Terus juga di sini dia kayak, bukan kayak lagi, tapi nampaknya orang ini tuh pengen banget minta maaf sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini dia pengen banget minta maaf sama kamu karena dari apa yang pernah terjadi, dia itu sekarang tuh sudah sadar, sudah belajar dari apa yang pernah dia lakukan selama ini terhadap kamu, terhadap hubungan kalian gitu ya. Dia ada rasa menyesal, ada rasa bersalah ya, ada rasa malu sama kamu kalau aku lihat di sini. Tuh, kamu adalah orang satu-satunya yang menurut dia itu terbaik di dalam hidupnya, yang pernah dia kenal, yang pernah dia miliki gitu. Kamu mungkin pernah memberikan sesuatu terhadap dia dan itu sangat-sangat berarti bagi dia. Atau justru kamulah orang yang paling berarti, kamulah orang teristimewa di hidup dia, seperti itu. Dan dia berharap dia masih bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa memperlakukan kamu lebih baik, seperti itu. Dia berharap kamu bisa memberikan dia kesempatan ya, atau mungkin dia berharap Tuhan mau memberikan dia kesempatan untuk memperlakukan kamu lebih baik lagi. Cuman kalau aku lihat di sini dia ada masalah keuangan atau materi gitu ya, atau mungkin selama ini tuh dia masih sampai sekarang masih menutupi masalah yang berhubungan dengan materi gitu ya. Dia masih menutupi sesuatu yang berhubungan dengan materi di sini.
Terus itu juga aku lihat di sini dia selalu ini ya, apa namanya, melihat kembali, membuka kembali conversation, percakapan kalian di sosial media ya, atau dulu kalian pernah chat apa gitu ya, sedang ngobrol apa, nah itu ternyata tidak dia hapus sampai sekarang, masih dia arsipkan, masih tersimpan baik di handphone dia, untuk dia kembali lagi dibuka gitu ya, untuk dibaca-baca lagi. Karena di sini kalau misalkan dilihat situasinya kayak sekarang nih, kamu kayaknya kayak dia ngerasa nggak mungkin untuk bisa chat kamu, menghubungi kamu ya. Dengan cara itu dia membuka kembali chat-chat ya, obrolan kalian yang kemarin. Dan kalau aku lihat di sini dia bersyukur banget, dia berterima kasih banget atas kenalnya dia dengan kamu, atas dia pernahnya menjalin hubungan dengan kamu. Di sini dia sekarang lebih spiritual ya, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau aku lihat di sini ya, jadi lebih agamis lah sekarang ya. Lebih dari itu, mungkin dulu kamu saat bersama dia tuh sering ingetin dia untuk beribadah ya, kemudian atau mungkin bahkan ngajak dia untuk beribadah gitu, bukan hanya mengingatkan tapi memang mengajak seperti itu. Jadi ketika dia sudah tidak bersama kamu sekarang, selalu keinget ya, apalagi kalau di sini aku lihat dia tuh masih selalu kepikiran kamu terus, jadi keinget terus ajakan kamu ya untuk beribadah. Jadi kayak sesuatu ajakan itu tuh kayak selalu terngiang-ngiang ya, menjadi sesuatu pesan yang berarti sekarang gitu. Toh juga di sini kan dia mengharapkan kamu ya, mungkin dia dari situlah cara dia agar dia bisa membujuk Tuhan ya, untuk bisa memberikan kesempatan dia lagi untuk bisa memperlakukan kamu lebih baik seperti itu, dengan cara ia lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta. Jadi kalau aku lihat di sini ada Seven of Pentacles. Dan gini, dia akhir-akhir melihat hubungan kamu dengan dia itu kayak monoton ya. Mungkin terakhir kali dia berkomunikasi atau dia terhubung dengan kamu, dia ngelihat hubungan kamu dengan dia itu kayak gak ada kemajuan, gak ada perkembangan. Akhirnya di sini dia ngerasa kayak lelah ya. Jujur dia kesal juga, dia kesal kenapa hubungan kalian ini selalu tidak pernah ada perkembangan, selalu tidak ada kemajuan. Dan di sini aku lihat bahkan ya, kamu dengan dia itu sulit sekali untuk bisa menghabiskan waktu bersama gitu ya, atau mungkin hanya sekedar untuk ngobrol pun itu pun sulit gitu ya, sulit untuk meluangkan waktu ya untuk hanya sekedar ngobrol pun sulit kalau aku lihat di sini. Terus itu juga kalau aku lihat kenapa sih ya sampai kalian itu untuk ngobrol pun sulit itu, karena di sini kurang adanya waktu ya yang bisa dihabiskan untuk bersama, karena ini ada hubungannya dengan si dia ini terlalu keras bekerja ya, terlalu sibuk sama kerjaan, atau ada hubungannya dengan jadi karena dia ini sibuk sama kerjaan, terus ada juga dalam kehidupan dia itu masalah dengan keuangan ya, entah dia memang lagi keuangannya lagi drop, atau bahkan sampai ada hutang piutang, atau mungkin juga ada entah tagihan-tagihan apa seperti yang harus dia tutupi, yang harus dia selesaikan, sehingga dia terlalu fokus pada pekerjaan, keuangan, dan bahkan masalah-masalah lain yang ada dalam kehidupan dia. Sehingga
dia ini kurang adanya effort ke kamu. Dia sadar diri, dia tahu bahwa dia kurang ada usaha atau upaya untuk membuat hubungan kalian ini bisa terjalin kayak gitu ya kalau aku lihat. Terus itu juga kalau aku lihat juga di sini ya, jujur sebenarnya dia juga kesal ya karena hubungan kalian sangat lambat ya, nggak ada perkembangannya. Dan bahkan di sini mungkin setiap apa yang dia coba usahakan di hubungan kalian ini kayak itu nggak efektif gitu, nggak ada hasil ya, nggak ada apa ya perkembangan, nggak merubah apapun di hubungan kalian kayak gitu. Dan makanya di sini orang ini tuh mengambil langkah untuk mundur dari hubungan kalian, mengambil langkah untuk berhenti atau jeda sebentar ya, jeda terlebih dahulu, dan menilai atau mengevaluasi kembali rencana-rencana yang pernah dia buat bersama kamu, atau rencana-rencana yang pernah dia buat atau dia lakukan di hubungan kalian. Terus dia timbang ulang gitu loh, dia evaluasi ulang, dia lihat lagi sebenarnya apa yang salah. Terus itu juga sebenarnya ini tujuan mau kemana gitu ya, sedang dia evaluasi semuanya gitu. Jadi kenapa hubungan ini mandek, kenapa hubungan ini nggak ada tujuannya, apa yang salah dari rencananya, dan kenapa tidak bisa gitu ya, sedang dia perbaiki, sedang dia evaluasi. Dan untuk sekarang kalau aku lihat, karena memang ada masalah di pekerjaan, kemudian ada masalah juga di keuangan, terus juga aku lihat masih ada masalah di keluarga gitu. Jadi untuk sekarang dia memilih untuk berhenti atau jeda sebentar dengan kamu, dan melihat atau menilai apa yang lebih penting dulu dia di dalam hidup dia. Kemudian nanti kalau dia sudah menyelesaikan masalah-masalah secara pribadi dia, maka di sini mungkin dia akan lebih fokus lagi ke hubungan kamu dengan dia. Nah, cuman di sini aku lihat memang ada miskomunikasi di antara kamu dan dia, ada kesalahpahaman yang terjadi. Mungkin dia ini ada masalah, tapi dia tidak katakan kepada kamu. Kayak itu tadi ya, ada yang dia sembunyikan tentang materi dia dari kamu. Terus kemudian tiba-tiba dia pergi begitu saja, tiba-tiba dia menghilang, tidak ada kabar. Ya dia tidak ada komunikasi dengan kamu. Nah disinilah kamu akhirnya tuh kayak salah paham dengan dia seperti itu ya, karena tindakan impulsif dia ini, tindakan dia yang dia lakukan sesuai keinginan dia aja gitu ya, tanpa ada diskusi, tanpa ada kompromi dari kamu. Tiba-tiba dia mengambil keputusan untuk pergi, menghilang seperti itu. Nah, jadi kalau aku lihat di sini sarannya adalah ya udah biarkan aja untuk dia menyelesaikan dulu. Kamu nggak usah marah atau gimana, karena aku lihat di sini memang dia lagi serumit itu kehidupannya. Dan biarkanlah, berikan waktu kepada dia. Dan sebenarnya dia juga di sini ingin memberikan waktu kepada kamu untuk fokus juga pada kehidupanmu sendiri kayak gitu. Karena saat ini pun dia belum bisa untuk memaksakan diri dia untuk bertanggung jawab atas dirimu, karena dia pun lagi ada masalah kan di dalam kehidupan dia. Terus itu juga dia tidak mau memaksakan kehendak dia ataupun ide-ide dia ataupun apapun lah ya terhadap kamu, karena dia takut kalau dia memaksakan itu semua justru malah akan lebih rumit ya, justru malah nanti kamu merasa kayak terkekang oleh dia seperti itu. Jadi dia kayak saat ini tuh membebaskan kamu terlebih dahulu untuk fokus juga pada kehidupanmu. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh sedang berusaha keras untuk menunjukkan betapa dia ini sangat mencintai kamu, sangat menyukai kamu ya. Dan untuk
menunjukkan itu, maka dia juga harus memperlihatkan bukti bahwa dia memang bisa bertanggung jawab untuk kamu. Jadi gini, menurut dia ya, sebelum dia bisa bertanggung jawab atas dirimu, atas hubungan ini, dia harus menunjukkan dulu pada kamu bahwa dia mampu untuk mengelola hidup dia, mengelola masalah dalam hidup dia. Dia bisa secara mandiri menyelesaikan masalah dia, seperti itu. Jadi sebenarnya orang ini tuh tenang aja, dia masih sayang sama kamu. Bahkan di sini dia itu pengen melamar kamu, pengen menikah dengan kamu ya. Intinya orang ini masih ada gairah, masih ada sayang, masih ada rasa cinta. Jadi saat ini tuh dia lagi dalam proses menuju ke kamu. Cuman memang butuh waktu kalau aku lihat di sini ya. Dan kalau aku lihat juga di sini orang ini sedang mengusahakan segalanya agar bisa baik-baik saja gitu ya. Karena saat ini kalau aku lihat sangat complicated sekali masalah dia, dan dia tidak mau dipandang rendah olehmu atau bahkan keluargamu di sini. Jadi dia pengen menyelesaikan dulu apa yang menjadi masalah yang rumit lah di kehidupan dia, kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi tunggu aja kalau memang kamu masih mengharapkan dia, masih menginginkan dia, karena ini dia sedang berusaha keras untuk menunjukkan ya kepada kamu bahwa dia ini masih sayang sama kamu, seperti itu. Karena gini, sebenarnya sejujurnya antara kamu dengan dia itu ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Mungkin kamu di sini dia lihat secara keuangan lebih baik daripada dia. Mungkin kamu itu secara status, mungkin kamu berasal dari orang yang entah konglomerat, entah kamu itu apa gitu ya, dan sedangkan dia mungkin orang yang biasa-biasa saja. Nah, jadi dia itu pengen menyetarakan diri dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini ada ketakutan dan ada kecemasan juga sebenarnya. Bahkan di sini aku lihat juga dia ini kurang percaya diri gitu ya terhadap diri dia untuk bisa bersanding dengan kamu. Makanya di sini dia tidak mau segera banget gitu ya, atau memaksakan diri untuk segera bersanding dengan kamu, karena di sini dia ada ketakutan. Mungkin ya itu karena adanya perbedaan yang sangat signifikan di antara kamu, atau ada perbedaan lah yang cukup jauh di antara kalian yang membuat dia merasa kayak kurang percaya diri gitu ya untuk bisa bersanding dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia nggak mau hanya ketergantungan padamu kayak gitu. Misalkan gini, misal secara keuangan kamu lebih baik dari dia, sedangkan dia di sini bener-bener yang lagi sedrop itu. Apalagi kalau misalkan dia lagi ada hutang piutang seperti itu, dia tidak mau bergantung dengan kamu secara materi kayak gitu. Karena ini masalah dia yang hutang piutang ada dia gitu ya. Jadi dia tidak mau melibatkan kamu seperti itu. Dia tidak mau bergantung padamu ya. Terus itu juga dia melihat dari tindakan dia selama ini yang kurang memberikan usaha yang efektif di hubungan kalian. Akhirnya dia tuh kayak ngejalanin hubungan dengan kamu tuh kayak cuman menghabiskan tenaga aja gitu. Entah apa yang kalian pernah lakukan, entah apa yang usaha yang dia pernah berikan, tapi dia ngerasa kayak habis aja gitu tenaga dia dengan hubungan ini. Bahkan mungkin kamu pun merasakannya, kamu kayak lelah aja ngejalanin hubungan sama dia, tapi entah apa yang pernah kalian lakukan tapi ngerasa lelah aja gitu ya. Berarti secara emosional dan secara mental itu kalian lelah gitu dalam hubungan ini. Akhirnya kalau aku lihat di sini gimana ya, orang ini tuh kayak ingin mencoba membuat hubungan ini berhasil, tapi dia ini kayak memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan kamu dulu deh, kebutuhan kamu dan kebutuhan dia terlebih dahulu.
Dan menurut dia inilah yang terbaik ya untuk sekarang, agar kalian bisa menjaga keseimbangan secara emosional, secara mental gitu ya. Dan aku lihat di sini dia juga tidak mau mengambil keuntungan lagi dari kamu. Mungkin dulu dia pernah mencoba atau pernah bahkan mengambil keuntungan dari kamu ya. Dia pernah morotin kamu secara keuangan ya, atau apa gitu. Dia pernah mengambil keuntungan dari kamu. Nah kali ini dia nggak mau lagi mengambil keuntungan dari kamu gitu. Karena memang cuman kamu orang yang dia inginkan kalau aku lihat. Nah, aku lihat di sini ya, mungkin kamu itu sudah mandiri secara keuangan, mandiri secara hidup ya. Sedangkan dia ini, kalau aku lihat mungkin sedang dia usahakan untuk mandiri juga. Intinya dia ini pengen selevel lah dengan kamu, pengen sefrekuensi juga dengan kamu. Dia pun ingin mandiri secara keuangan, dia juga ingin mandiri secara hidup kayak gitu ya. Nah, memang kriteria dia untuk memiliki seorang pasangan itu kita sama-sama mandiri gitu ya. Jadi tidak ada yang saling ketergantungan. Oke, kalau ketergantungan ya boleh ketergantungan gitu, tapi intinya itu tidak menjadi parasit gitu loh maksud dia. Jadi kamu mandiri, dia pun mandiri ya. Dan kalau aku lihat juga di sini ya, dia itu pengen sukses loh di dalam hubungan kalian. Bahkan di sini dia itu ada keinginan ya untuk saling mendukung ya. Jadi antara kamu dengan dia bisa sama-sama saling mendukung. Misalkan gini, kalau misalkan kamu nanti suatu saat misalkan punya bisnis gitu, tapi bisnis kamu lagi nggak lancar gitu ya. Nah dia pengen mendukung kamu, mungkin memberikan kamu modal atau memberikan kamu dukungan secara pengalaman seperti itu ya. Jadi pengen adanya saling mendukung. Jadi maksud aku tuh tadi boleh ketergantungan tapi bukan menjadi parasit seperti itu loh ya. Nah jadi pengen adanya saling apa namanya tadi aku bilang saling memberikan dukungan ya. Karena di sini aku lihat juga ada keinginan dari dia untuk berkembang ya di dalam hubungan ini untuk masa depan kalian gitu. Dan memang kalau aku lihat di sini memang cinta dia itu udah permanennya sama kamu, udah sayangnya pol-polan sama kamu. Udah memang hati dia itu udah ditetapkan gitu memang untuk kamu kayak gitu. Dan aku lihat di sini kalau misalkan dia nih seorang pria, dia pengen menjadi andalan bagimu kayak gitu ya. Dia pengen kamu mengandalkan dia. Makanya di sini dia berusaha banget, berjuang banget agar dia itu bisa menjadi pegangan, menjadi patokan bagimu, menjadi sandaran bagimu ya. Nah untuk itu dia pun harus bisa mandiri kayak gitu. Untuk itu dia pun harus bisa dilihat bahwa dia mampu untuk bisa memeluk kamu gitu ya, menjaga kamu gitu. Dan aku di sini juga melihat dia ini pengen memberikan kamu koneksi dengan rasa yang stabil ya, adanya stabilitas di dalam hubungan, di dalam keuangan, di dalam karir, di dalam dukungan atau support apapun. Dia pengen membuat itu semua jadi stabil kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia pengen adanya kemandirian di antara kalian. Terus itu juga dia juga ingin lebih banyak berkontribusi untuk hubungan kalian secara keseluruhan kayak gitu. Jadi mungkin dia ini memang jiwanya maskulin atau mungkin dia ini seorang pria ya. Makanya di sini dia pengennya itu menjadi naunganmu gitu loh. Dia pengen kamu andalkan kayak gitu. Nah untuk bisa kamu andalkan berarti dia harus menunjukkan kuasa dia gitu ya, kemampuan dia,
pertanggungjawaban dia. Nah seperti itu kalau aku lihat ya, dia sedang usahakan untuk membuat diri dia seperti itu, punya power, punya kekuatan, punya kemampuan kayak gitu untuk bisa mendukung kamu, untuk bisa menstabilkan semuanya. Kalau kamu ada masalah, dia bisa mensupport kamu dari segi apapun, keuangan, dari support materi ataupun pengalaman atau everything apapun itu kayak gitu ya kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat juga di sini ada five of sword-nya reverse ya, berarti orang ini itu pengen kembali untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, pengen mengakhiri atau bahkan bernegosiasi dalam beberapa perselisihan di antara kamu dan mengatasi rintangan yang ada di hubungan kalian. Terutama di sini dia pengen adanya komunikasi satu sama lain dan melepaskan perselisihan dari masalah di masa lalu kalian. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin berdamai dengan kamu. Bahkan di sini dia ingin memberikan banyak usaha dan upaya untuk dia tunjukkan padamu ya bahwa dia serius di sini. Cuman hati-hati karena di sini aku lihat kamu kayak punya trauma gitu sama dia ya. Karena dia pernah melakukan suatu ketidaksetiaan terhadapmu atau ketidakjujuran kepadamu di dalam hubungan kalian. Entah ini tentang pengkhianatan atau everything apapun itu, atau mungkin dia pernah ngebohongin kamu, pernah nipu kamu atau apa ya, sehingganya kamu di sini kayaknya kalau aku lihat tuh kayak benar-benar udah tidak mau lagi ya dengan dia kayak gitu kalau aku lihat. Sehingga hati-hati kalau misalkan kamu masih ada rasa dendam, masih ada rasa amarah sama dia ketika dia datang. Kalau aku lihat komunikasi kalian akan benar-benar sangat terganggu secara total. Bahkan mungkin dia mungkin akan ada rasa ingin menyerah karena kesulitan ya, karena dia merasa sulit gitu untuk bisa berkomunikasi dengan kamu kalau kamu punya sikap yang seperti itu, kayak ogah-ogahan, ketika mungkin dia chat atau telepon kamu kayak kamu mau angkat tapi kayak mungkin ditunda-tunda seperti itu, kayak ogah-ogahan lah ya untuk menjawab komunikasi dari si dia ini. Nah, kalau aku lihat juga sebenarnya di sini dia itu udah ngerasa bersalah banget sama kamu. Dia udah menyesal banget ya atas tindakan dia selama ini terhadap kamu. Jadi hati-hati kalau memang ini terus seperti ini, ada kemungkinan nanti hati-hati ya, takutnya kamu nanti yang menyesal seperti itu. Kalau memang dia ingin komunikasi ya cobalah bicarakan baik-baik ya. Walaupun aku lihat memang sebenarnya hubungan kalian ini memang bahaya ya sebenarnya ya, udah nggak sehat sebenarnya ya, nggak sehat. Tapi cobalah untuk tidak menyakiti hati orang lain ya. Walaupun dia pernah menyakiti hatimu, jangan kamu balas dengan hal yang sama ya. Biarkanlah Tuhan yang membalas dengan setimpal. Tapi memang karena memang Tuhan yang pantas untuk memberikan keadilan gitu ya. Jangan kamu, takutnya malah nanti kamu yang karena kamu menyakiti dia kali ini dan malah kamu nanti yang kena karmanya. Jadi sebaiknya ya tanggapi aja semampumu, sewajarnya aja ya, dan kalau bisa jangan sampai menyakiti dia gitu ya. Kalau memang kamu sudah tidak mau dengan dia ya sudah, tapi bicarakanlah dengan pelan-pelan gitu ya. Coba untuk melepaskan dan cobalah untuk tidak menghakimi gitu ya. Cobalah untuk tidak menghakimi dia, apalagi sampai memojokkan atau menyalah-nyalahkan ya, seperti itulah. Sebaiknya jangan seperti itu ya. Jadi pesannya seperti itu. Kalau memang sudah tidak mau lagi, maksudnya tuh jangan sampai kamulah yang menyakiti dia. Yang cukup kamu yang tersakiti, tapi biarkanlah Tuhan yang memberikan keadilan gitu ya. Karena Tuhan yang paling the best untuk memberikan keadilan gitu ya, bukan manusia. Oke, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Kalau aku lihat di sini dia sudah menyesal, sudah merasa bersalah banget sama kamu.
bahkan di sini sangat besar ya penyesalan dia. Jadi seperti itu, dia pengen ada komunikasi lagi dengan kamu. Oke, bicarakan baik-baik ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau memang ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang penting berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.